Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai settingan ataupun pengaturan dari soal Google Form untuk ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 di SMK Negeri 1 Kelut Selatan. Ya, ini merupakan lanjutan dari pelatihan yang sudah kita laksanakan sebelumnya dalam pembuatan soal Google Form untuk ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 di SMK Negeri 1 Kelut Selatan. Ya, ini merupakan tampilan dari soal Google Form yang sudah saya buat. Di sini ada kop soal. Ya, untuk cara pembuatannya sudah kita bahas sebelumnya pada saat pelatihan. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa di dalam pembuatannya. Kemudian soal ini terdiri dari 3 bagian. Ya, bagian pertama ini terdiri dari judul soal, kemudian identitas soal yang ini, kemudian identitas siswa terdiri dari nama siswa, ini dijawab dengan jawaban singkat, kemudian kelas. Untuk kelas ini saya buat pilihan, jadi siswa tersebut memilih kelas mana dia berada. Ya, jadi saya ambil pilihan drop down, ya, yang ini drop down, jadi siswa tersebut bisa memilih kelas mana dia berada. Kenapa tidak saya pilih jawaban singkat? Karena kalau kita ambil jawaban singkat nanti ditakutkan jawaban siswa itu tidak seragam, sehingga menyulitkan kita nantinya di dalam menyortir jawaban siswa berdasarkan kelas di lembar jawaban Excel nantinya. Oke. Untuk identitas siswa ini kita buat wajib diisi, ya Bapak Ibu, wajib diisi, ya, wajib diisi. Ya, itu untuk identitas dari siswa. Kemudian untuk bagian kedua ini terdiri dari pilihan berganda, ya, pilihan berganda. Untuk pengaturan pilihan berganda ini poinnya ini terserah Bapak Ibu mau isi poin berapa, yang penting nanti total nilainya betul semua itu ada 100 poin. Kemudian ini wajib diisi, ya, untuk pilihan berganda itu wajib diisi. Kemudian untuk option, ya, atau pilihannya ini bisa kita acak urutannya Bapak Ibu. Jadi urutan dari option ini bisa kita acak. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurangi tingkat kecurangan siswa nantinya. Jadi kalau urutannya diacak, maka akan berbeda antara tampilan yang satu siswa dengan siswa yang lainnya. Oke, itu untuk pilihan berganda. Kemudian bagian ketiga, ya, untuk bagian ketiga di sini ada uraian ataupun esai. Ya, uraian ataupun esai. Kerjakan soal berikut ini di lembar jawaban yang telah disediakan oleh pengawas ruangan. Jadi untuk soal uraian ini siswa mengerjakannya di lembar jawaban. Jadi bukan mengerjakan di Google Form langsung. Jadi siswa tersebut mengerjakan di lembar jawaban. Kenapa di lembar jawaban? Ini untuk memudahkan nantinya guru mengoreksi atau memeriksa lembar jawaban siswa tersebut. Kemudian untuk uraian ini tidak wajib diisi, ya Bapak Ibu, tidak wajib diisi. Sehingga nanti ketika dia submit tanpa mengisi uraian ini juga bisa. Itu untuk uraian tadi, bagian ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke setelan. Untuk setelan Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Yang pertama ini jadikan ini sebagai kuis. Oke, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai ini nanti setelah peninjauan manual. Jadi jangan segera. Kalau segera setelah setiap pengiriman maka nilai itu akan muncul setelah siswa selesai. Jadi kita klik nanti setelah kita mengoreksi esainya tadi. Kemudian berikutnya pertanyaan tak terjawab. Jadi untuk pertanyaan tidak terjawab ini kita on kan saja. Kemudian jawaban yang benar kita off kan. Kenapa kita off kan? Karena kalau kita on kan maka setelah siswa tersebut selesai mengerjakan maka akan muncul langsung jawaban yang benarnya. Jadi kita off kan saja. Kemudian nilai poin, ya, nilai poin ini kita off kan saja Bapak Ibu. Kalau kita on kan nanti siswa tersebut mengetahui poin-poin dari setiap
soal. Jadi kesepakatan kita sewaktu pelatihan kemarin ini kita off-kan saja ya. Kalau kita on-kan maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi setiap soal itu muncul poinnya. Jadi kalau kita off-kan maka setiap soal itu poinnya tidak muncul. Jadi hanya kita saja yang tahu berapa poin untuk tiap soalnya. Oke Bapak Ibu. Kemudian untuk nilai poin pertanyaan default ini 0 poin. Kemudian untuk jawaban, kumpulkan alamat email ya telah diverifikasi. Kemudian mengirim salinan jawaban responden, ini kita nonaktifkan saja Bapak Ibu. Kemudian izin pengeditan respon, ini kita off-kan saja. Kenapa? Kalau kita on-kan, siswa tersebut bisa lagi mengedit jawabannya setelah dikirimkan ya. Jadi dia sudah tahu jawaban yang betul, nanti takutnya akan dikirimkan lagi jawaban yang betulnya setelah dia selesai mengerjakan soal ujian. Kemudian batasi ke satu jawaban. Jadi ini fungsinya nanti siswa tersebut hanya bisa masuk ke soal Google Form tadi hanya sekali saja ya, menggunakan email yang sama. Jadi tidak bisa 2 kali. Kemudian untuk presentasi, tampilkan status progres, ini di on-kan saja ya Bapak Ibu. Tampilkan status progres, di on-kan saja. Ini gunanya apa ya? Agar siswa nanti mengetahui berapa halaman yang akan dia kerjakan. Contohnya di sini ya, ada halaman totalnya, ada 3 halaman, sehingga siswa tersebut bisa mengatur waktunya ya, mengatur waktu pengerjaannya. Jadi kalau dia tidak tahu halamannya, kan dia tidak tahu berapa banyak soal lagi yang akan dikerjakannya. Jadi kita on-kan saja Bapak Ibu. Kemudian berikutnya acak urutan pertanyaan ya, urutan pertanyaan kita acak ya, urutan pertanyaan kita acak. Jadi contohnya di sini, ini yang nomor 1 adalah fungsi dari FISP. Sementara di soal yang kita buat ya, di soal yang kita buat itu nomor 1-nya ini sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu oli. Jadi tampilan ke siswa nanti ini akan diacak urutan dari soalnya ya. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk meminimalisir tingkat kecurangan siswa, sehingga antara satu siswa dengan siswa yang lain itu urutan soalnya berbeda. Kemudian konfirmasi pesan ya. Konfirmasi pesan ini adalah pesan yang muncul setelah siswa mengirim jawabannya ataupun mengklik submit dari soal Google Form yang sudah dikerjakannya. Jadi ketika dia selesai klik submit ataupun kirim, maka konfirmasi pesan ini akan muncul. Jadi ini tergantung Bapak Ibu sendiri mau buat bagaimana. Kalau saya ya seperti ini ya. Terima kasih telah melaksanakan ulangan akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 dengan jujur ya. Kemudian kita berikan kata-kata semangat kepada siswa tersebut. Kemudian lihat ringkasan hasil, ini kita off-kan saja ya. Kemudian nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden ya, nonaktifkan. Kemudian untuk formulir default ini jangan dikumpulkan emailnya, biarkan saja. Kemudian buat pertanyaan wajib diisi secara default, nah ini di off-kan saja ya, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak wajib untuk diisi, jadi kita defaultkan saja, kita atur secara manual ya. Kemudian untuk tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tadi pilihan kita kembali ke halaman 1 ya. Ini halaman 1 ya. Ini tadi judul dari soal, kemudian rekap emailnya, nama siswa, kemudian untuk kelas. Nah ini tadi Bapak Ibu, kita tinggal pilih kelas berapa siswa tersebut berada ya. Kemudian halaman berikutnya, jadi itu wajib diisi ya Bapak Ibu. Halaman berikutnya soal pilihan berganda yang soalnya sudah diacak, urutan soal sudah diacak, kemudian optionnya juga sudah diacak ya, berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian ini sudah diisi semua. Berikutnya kita masuk ke uraian ya, uraian. Jadi uraian ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
Jadi siswa tersebut tidak perlu menulis langsung di sini ya, karena pertanyaan jawaban ini tidak wajib diisi di sini. Jadi siswa tersebut mengisi di lembar jawaban yang telah disediakan oleh pengawas ya, diisi secara manual menggunakan alat tulis. Jadi setelah selesai, maka siswa tersebut bisa ataupun boleh mengklik kirim ya, kirim. Kemudian setelah diklik kirim, maka akan muncul tadi pesan yang sudah dibuat oleh guru yang bersangkutan. Pesannya seperti ini. Oke Bapak Ibu guru, mungkin itu saja pengaturan ataupun settingan dari soal Google Form untuk ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 di SMK Negeri 1 Kudus Selatan. Saya harap Bapak Ibu guru bisa paham. Kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.